Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Firdaus, dosen Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Nurdin Hamzah. Mata kuliah yang saya ampu adalah Keuangan Daerah. Identitas mata kuliah, pertama bobot mata kuliah 3 SKS, kode mata kuliah KUE 660. Mata kuliah ini diajarkan mahasiswa untuk semester 6. Deskripsi mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan melakukan analisis keuangan daerah untuk membantu para pengambil keputusan berkenan dengan pembuatan keputusan keuangan berkaitan dengan reformasi manajemen keuangan di daerah. CPMK, mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami tentang keuangan daerah, pendapatan dan belanja daerah, manajemen pendapatan daerah, model pemerintahan daerah masa depan, serta paradigma baru pengelolaan keuangan. Perkuliahan ini dilaksanakan secara sinkronus, yaitu dengan tatap muka secara langsung dan juga dengan asinkronus melalui LMS, Learning Management System, yang telah disediakan oleh Universitas Nurdin Hamzah. Di mana di LMS ini mahasiswa bisa akses banyak hal. Pertama, RPS, rencana pembelajaran semester. Selanjutnya, kontrak perkuliahan, absensi mahasiswa, materi perkuliahan, hingga mahasiswa bisa mengulang perkuliahan di rumah dengan materi yang telah diberikan. Dan mahasiswa juga bisa mengirim tugas-tugas yang telah dikirim oleh dosen. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan sub CPMK mata kuliah ini. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup keuangan daerah. Selanjutnya, mampu menjelaskan pendapatan daerah, mampu menjelaskan belanja daerah, mampu menjelaskan pembiayaan daerah, mampu menjelaskan perencanaan daerah, mampu menjelaskan manajemen keuangan daerah, mampu menjelaskan APBD, mampu menjelaskan pelaporan keuangan daerah, mampu menjelaskan tentang menciptakan model pemerintahan daerah masa depan, dan serta menjelaskan paradigma baru pengelolaan keuangan sektor publik dalam mewujudkan good governance. Teknik pengajaran yang saya gunakan dengan mahasiswa di dalam lingkungan kelas adalah di IA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, asesmen perkuliahan atau penilaian perkuliahan juga telah saya sampaikan ke mahasiswa pada saat kontrak pertama, pada saat awal pertemuan. Pertama, asesmen yang telah saya susun atau saya rancang yaitu 10% kehadiran perkuliahan, 20% keaktifan dalam diskusi perkuliahan, 20% kualitas makalah dan presentasi mahasiswa. Selanjutnya ujian tengah semester itu menyumbang 15%, 10% kuis, dan selanjutnya yang paling tinggi bobotnya yaitu ujian akhir semester. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau keadaan baik. Sudah sarapan? Nah, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, agar perkuliahan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, saya minta salah satu dari kalian untuk membaca doa. Saya minta saudara Hendra untuk membaca doa. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan perkuliahan pada hari ini, ada lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan perkuliahan ini dipermudah dan berjalan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih saudara Hendra. Selanjutnya ini merupakan pertemuan kedua, ya, pertemuan kedua. Awalnya pertama kemarin, sebelum saya memasuki sesi kedua, saya minta mereview kembali atau mengulang, mengingatkan kita semua perkuliahan tempo hari.
Ada yang bisa bantu saya mengingatkan kita kembali materi sebelumnya? Ya, terima kasih Hendra. Coba Hendra. Terkait tentang materi keuangan daerah, jadi menurut perspektif saya keuangan daerah itu merupakan suatu hak dalam penjagaan pemerintahan daerah yang dimana bisa berubah dengan nilai yang dimana termasuk di dalamnya pada kekayaan yang merupakan hak dan hak dalam pemerintahan daerah. Oke, terima kasih Hendra. Cukup lugas yang disampaikan Hendra. Intinya keuangan daerah itu ada hak dan kewajiban daerah ya dalam bentuk pembiayaan uang berkaitan dengan pembiayaan daerah. Oke, kita masuk pertemuan hari ini ya. Bagaimana materinya sudah kalian ya? Materi sudah saya upload di LMS Learning Management System. Bagaimana sudah membaca materi yang telah saya kirimkan? Ya, mudah sudah membaca semuanya. Baik, saya akan menyampaikan materi pada hari ini tentang pendapatan daerah ya, tentang pendapatan daerah. Nah, pertama kita berbicara masalah CPNK. Apa sih harapan yang ingin diharapkan hari ini capaiannya? Pertama, mampu menjelaskan ruang lingkup pendapatan daerah itu sendiri. Yang kedua, mampu menjelaskan jenis-jenis dan sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya yang ketiga, mampu menjelaskan tantangan pengelolaan keuangan daerah. Jadi keuangan daerah itu juga ada tantangannya ya. Selanjutnya kita masuk materi pertama, yaitu tentang struktur. Nah, jadi struktur pendapatan daerah itu ada 3. Sumber-sumber pendapatan daerah salah satu itu ada 3 ya. Ada 3. Pertama, kita berbicara masalah pajak. Nah, pajak ada yang tahu apa sih pajak daerah itu yang paling besar menopang pajak daerah itu apa? Pendapatan dari mana ya? Pajak apa? Pajak kendaraan bermotor. Oke, apa lagi? Ya, pajak PBB, bumi dan bangunan, pajak perhotelan, ya. Selanjutnya reklame. Ada yang tahu reklame? Reklame seperti yang terpampang besar di depan kampus kita. Nah, sisi lain juga ada dari segi sisi dari rumah makan tapi berbentuk restoran. Nah, ini menopang ya, sangat tinggi dari segi pendapatan daerah. Nah, kita lihat ya, saya gambarkan ya, ilustrasi gambar. Nah, ini tahu di mana? Di Jogja. Jadi Yogyakarta itu mereka ya, Yogyakarta itu memang provinsi yang fokus ya pada penguatan budaya dan sejarah. Jadi tujuannya apa? Kita lihat selain penguatan budaya dan sejarah, tapi mereka berbanding lurus juga penguatan pada bidang infrastruktur. Infrastrukturnya baik, mobilitas kendaraannya baik ya. Begitu juga dengan ruang terbuka hijau ya. Begitu juga misalnya contoh, ada pernah ke Malioboro? Nah, Malioboro itu penguatan dari segi budaya. Makanya orang kalau sudah ke Jogja itu Jogja itu istimewa. Karena memang Jogja itu faktanya istimewa karena mereka fokus pada penguatan budaya dan sejarah mereka. Selanjutnya kita berangkat lagi ke Banyuwangi. Ada yang pernah ke Banyuwangi? Ya. Jadi Banyuwangi ini berada di wilayah timur Indonesia, yaitu di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur ya. Jadi mereka apa sih yang mereka buat? Wisata terpopuler di Indonesia itu banyak berada di Jawa Timur. Nah, salah satu apa yang dikelola mereka karena pajak mereka itu tepat guna. Yang saya sampaikan tadi ada infrastruktur yang dibangun yang baik. Ya, percuma juga ada misalnya wisata yang baik tapi tidak ditunjang dengan infrastruktur yang baik. Nah, selanjutnya ada juga mobilitas, bagaimana sih mudah ke sana, jaringan internet dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu peran dari pajak itu sendiri. Selanjutnya retribusi daerah. Ada yang tahu contoh retribusi daerah itu apa ya? Ada
parkir, misalnya kita contohkan di Jambi ini ada Jamtos, Trona ya. Nah, ini berapa besar? Ada WTC. Ini mampu menopang ekonomi Jambi. Sisi lainnya ya, kita lihat misalnya berapa tahun dari tahun ke tahun pertumbuhan misalnya mal di Jambi besar. Ya. Nah, ini ya menopang juga ekonomi dari segi PAD. Selanjutnya juga misalnya perizinan kita contohkan perizinan misalnya perusahaan baru, misalnya perusahaan batubara ya. Ini mampu ya, misalnya di Sarawak ya. Ini mampu menopang dari sisi ekonomi mereka ya, dari segi retribusi daerah maksudnya. Nah, bagaimana ke depan ya pemerintah idealnya bagaimana retribusi itu terus ditumbuh kembangkan. Selanjutnya yang ketiga itu ada transfer pusat. Kita berbicara masalah transfer pusat ini, mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa juga memahami. Di suatu daerah itu PAD dari segi PAD-nya transfer pusat itu sangat berpengaruh ya. Contohnya misalnya di Jambi ya. Kalau misalnya transfer pusat itu ada dana DAK dan DAU, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum ya. Ini besar membiayai daerah. Nah, terkadang ada kelemahannya. Nah, pemerintah itu kadang-kadang kabupaten kota itu karena dana transfer ya, dana transfer itu besar sehingga pemerintah kabupaten kota itu kadang-kadang lalai. Nah, itu kelemahannya. Karena dana transfer pusat ini besar. Nah, inilah tujuan desentralisasi itu tujuannya agar tidak terjadi ketimpangan. Misalnya kita lihat misalnya wilayah Papua, karena ketimpangannya jauh, makanya ada dana transfer pusat. Tujuan transfer pusat itu pemerataan pembangunan. Selanjutnya ya, kita beralih ke ada tren pendapatan daerah, ada tren pendapatan perkembangan dinamika daerah itu. Pertama, pertumbuhan ekonomi lokal, ya. Pertumbuhan industri dan pariwisata mendorong kenaikan penerimaan pajak dan retribusi. Misalnya kita lihat misalnya retribusi, maksud saya dengan industri di Kemingking misalnya. Nah, pemerintah Jambi khususnya dan pemerintah pusat itu sedang berkolaborasi membangun khusus industri kawasan industri di Kemingking. Yang sekarang meskipun yang sekarang kita lihat, kita baca beberapa berita sedang mengalami kendala juga masalah pembebasan lahan RW. Selanjutnya ada misalnya berbicara masalah pariwisata. Kita lihat misalnya Indonesia misalnya fokus sekarang pada umumnya menggalakkan ke wisata. Ada wisata misalnya Labuan Bajo, wisata Bali, yang paling terdekat itu ada di Padang. Begitu juga misalnya di Jambi contohnya. Harusnya idealnya pemerintah itu memperkuat sisi pariwisata. Meskipun misalnya Jambi sedang minim juga ya wisata. Misalnya ada di Muara Jambi, ada di Pulau Berhala meskipun sedang bermasalah Riau ya. Nah, ini sebenarnya benar yang disampaikan juga tadi bahwa ini berpengaruh terhadap retribusi. Misalnya orang masuk ke wisata itu ya. Bagaimana misalnya pemerintah kabupaten kota itu minimal ada wisatawan lokal ya yang masuk ke daerah itu. Nah, kalau bisa bagaimana misalnya menambah devisa negara itu? Nah, itulah wisata-wisata asing yang masuk misalnya ke Bali, ke Labuan Bajo. Misalnya kita lihat perkembangan dunia sekarang arahnya ke sana. Selanjutnya inovasi pengelolaan, peningkatan basis pajak dan digitalisasi ya. Nah, idealnya juga pemerintah itu kita lihat tren perkembangan sekarang memang digitalisasi ini sedang berkembang pesat. Begitu juga dinamikanya, apalagi 2024 ini ya sudah menuju era yang sangat pesat perkembangan dari segi digital. Nah, idealnya pemerintah juga harus melakukan inovasi. Jangan sampai misalnya contoh, kita membayar pajak itu per hari ini rumit, kadang-kadang bayar PBB, misalnya bayar pajak kendaraan bermotor. Mengapa tidak dilakukan dengan mudah? Ya, harusnya idealnya seperti itu. Selanjutnya kebijakan fiskal pusat. Berubah dalam kebijakan misalnya apalagi ada peralihan misalnya sekarang ini peralihan presiden baru masa transisi karena kebijakan fiskal itu berubah, dana DAK-nya berubah, dana DAU-nya berubah. Bisa saja misalnya kita lihat per hari ini dana desa juga sedang mengalami misalnya ada berubah presiden, bisa saja kebijakan berubah, tidak ada lagi dana desa 1 miliar per desa. Nah, inilah rentannya ya, misalnya pemerintah kabupaten kota itu memfokus dana DAK
DAU dana transfer, tapi tidak memperkuati bagaimana pendapatan dari sisi pendapatan lokal. Selanjutnya, selanjutnya ada pertanyaan nggak? Ada materi yang saya sampaikan, ada pertanyaan tidak? Ya, Monika ya? Gimana Monika pertanyaannya? Ya. Ya, bukan menurut saya ya. Idealnya secara teoritis ya, secara teoritis ada yang tahu APBD itu apa? Anggaran pendapatan dan belanja daerah. Misalnya kita contohkan Provinsi Jambi, APBD Provinsi Jambi itu kurang lebih per hari ini tumbuh kalau saya baca. Dari tahun ke tahun itu trennya tumbuh, itu sekitar 5 triliun ya, 5 triliun. Nah, kabupaten kota itu mayoritas di Jambi ini 1 triliun lebih sedikit mayoritas. Nah, APBD itu anggaran pembelanjaan daerah ya, fokusnya belanja daerah dalam rentang kurun waktu itu biasanya 12 bulan per 1 Januari hingga 31 Desember. Siapa sih yang mengesahkan APBD ini? Ayo, yang mengesahkan APBD siapa? Yang mengesahkan APBD itu DPR. Itulah tugas DPR, itu budgeting, penganggaran, ketok palu gitu kan. Nah, itulah tujuan APBD ya, untuk belanja dalam waktu 1 tahun. Nah, Monika kembali bertanya, apa sih bedanya dengan PAD, pendapatan asli daerah? Ya, pendapatan asli daerah itu salah satu ya. Jadi PAD itu salah satu komponen di dalam APBD. Misalnya saya contohkan ya, misalnya wilayah terdekat yang baru saya baca itu, misalnya wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur misalnya. Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu APBD-nya sekitar 1 triliun. Ya, 1 triliun. Dan PAD, komponennya itu di dalam APBD itu ada PAD. PAD-nya itu cuma sekitar 55 miliar. Makanya saya sampaikan tadi ya, banyak kabupaten kota itu kelemahannya PAD-nya kecil masih. Selanjutnya tahu nggak? Coba saya tanya, ada nggak yang tahu nih masing-masing kabupaten kaya itu? Coba tunjuk tangan. APBD kabupaten kaya. Ada nggak tahu APBD? Misalnya di Merangin berapa APBD-nya? Ada yang tahu? Nah, contohnya kita contohkan yang disampaikan saudara Niko itu APBD Kabupaten Merangin itu kurang lebih 1,3 triliun. Dan dalam APBD itu ada komponen lainnya. Salah satu komponen itu ada PAD, pendapatan asli daerah. Apa itu pendapatan asli daerah? Ada pajak, ada retribusi tadi ya, yang masuk di dalam komponen tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ya, cukup Monika ya. Ada pertanyaan kembali? Monika cukup ya. Terima kasih Monika atas pertanyaannya, cukup bagus, tugas dan kritis. Selanjutnya, apa sih bagaimana mengoptimalisasi pendapatan daerah? Idealnya, bagaimana pemerintah daerah itu, pemangku kepentingan itu mengoptimalisasi pendapatan daerah mereka? Ya, pertama itu perluasan basis pajak. Idealnya pemerintah itu harus mapping apa sih pemetaan basis-basis pajak baru. Nah, agar pendapatan itu harus tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun. Contohnya Provinsi Jambi tadi saya lihat bertumbuh. Ya, bisa saja dari sisi pajak mereka perkuat. Nah, makanya dari sisi pajaknya di-mapping kembali apa sih potensi-potensi pajak baru. Misal saya contohkan gini, di Provinsi Jambi ini misalnya daerah pinggiran juga itu ada misalnya potensi pajak itu basis baru itu seperti misalnya Salam Walet. Nah, itu bisa untuk potensi pajak baru, memang belum tergarap. Ada wilayah-wilayah timur, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur. Saya lihat, saya baca juga belum tergarap misalnya dari sisi pajak kendaraan air, misal speedboat, ya ini belum tergarap. Nah, ini merupakan basis pajak baru. Ya. Selanjutnya tingkat efisiensi dan kemudahan. Idealnya pemerintah itu harus tingkatkan secara efisiensi, cepat, ya, cepat, mudah. Itu harusnya. Bagaimana misalnya tagihan pajak itu cepat, mudah. Ya. Nah,
Memang kita lihat misalnya di Kota Jambi ini ada mall, ya, ada mall khusus membantu pemerintah pada bidang misalnya administrasi. Nah ini harus muncul, misalnya kabupaten kota pun harus begitu. Nah, karena hal-hal positif seperti ini. Selanjutnya tingkatan kepatuhan. Bagaimana misalnya yang pemangku kepentingan itu, kepala daerah itu, bagaimana tentang pajak ini masyarakat bisa patuh untuk membayar. Gimana caranya supaya masyarakat itu patuh untuk membayar? Misalnya harus ada punishment yang jelas, ya. Karena prinsip pajak itu yang mesti rekan-rekan mahasiswa ketahui, ya. Prinsip pajak itu cenderung memaksa. Kalau kalian baca, makanya orang bisa misalnya mengambil misalnya ada, nah ini contohnya ada perusahaan tongkang yang sedang berkembang ini, Koko Alek. Nah, karena bisa ada misalnya administrasi dipalsukan, pembayaran pajak tidak taat, bisa pemerintah itu dengan paksa. Makanya sifat kalau kalian misalnya punya perusahaan di kemudian hari tidak bayar pajak, pemerintah itu bisa memaksa menuntut perusahaan kalian tidak membayar pajak. Misalnya ada hotel, ada mall yang tidak bayar pajak bisa dibayar, bisa ditutup. Ayo mereka. Selanjutnya dari segi misalnya bagaimana sih selain ada hukuman, punishment, ada juga reward harusnya dihadirkan pemerintah. Reward itu apa aja? Misalnya bagaimana orang membayar pajak dan diberikan kemudahan. Kasih reward juga, penghargaan. Selain itu, bagaimana pemerintah daerah itu berikutnya memberikan edukasi. Idealnya teorinya edukasi. Misalnya pemerintah itu, pihak dinas terkait itu misalnya Dispenda memberikan edukasi ke mahasiswa, turun ke mahasiswa ke kampus-kampus, ya misalnya tambah turun waktu 1 tahun turun. Selanjutnya begitu juga misalnya ke perusahaan BUMN, perusahaan swasta. Jadi masyarakat itu teredukasi bagaimana membayar pajak mudah, murah, dan cepat. Nah, misalnya nih, saya lihat contoh gambar ini. Kita lihat ini misalnya, ini Kota Jambi. Orang membayar pajak itu, kalau kalian membayar pajak PBB itu, kadang susah. Antrian panjang, orang padahal menyumbang uang untuk PAD daerah, tapi bagaimana ini dibuat mudah. Nah, idealnya nih, contohnya gambar yang ini ilustrasikan, saya contohkan ilustrasi ini. Nenek-nenek ada harus idealnya menggunakan digitalisasi. Bagaimana mereka mudah membayar pajak. Membayar pajak itu kan bisa dari handphone, ya 5 menit selesai, ya kan bisa diintegrasikan dengan rekening. Nah, bagaimana misalnya pemerintah kabupaten kota kerjasama. Bagaimana pembayaran itu? Kalau misalnya pembayaran itu tekniknya cepat, mudah. Ya, kalau murah tidak bisa karena pajak itu tidak bisa ditawar. Ya, dia harga mati. Selanjutnya, nah, ada tantangan pengelolaan pendapatan daerah. Selain ada kemudian itu ada tantangan. Inilah yang terjadi di kabupaten kota seluruh Indonesia yang terjadi. Contoh, misalnya satu ini ketergantungan transfer pusat sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa pemerintah kabupaten kota itu cenderung itu tergantung dengan dana DAK. Karena dana DAK ini besar. Dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana desa, ya bantuan-bantuan dari pemerintah pusat ini besar. Kalau mengandalkan cuma APBD PAD, pendapatan itu kecil, susah. Nah, itulah tadi saya sampaikan tujuan dana transfer ini menanggulangi ketimpangan masing-masing wilayah. Makanya ada pemerataan. Selanjutnya ada basis pajak yang terbatas. Nah, ini tadi kelemahannya basis pajak itu terbatas. Sedikit cuman basis-basis pajak yang bisa diambil oleh pemerintah. Apalagi misalnya di kabupaten itu susah. Masyarakat itu tuh kurang teredukasi masalah pajak ini. Susah untuk membayar pajak, ya kan? Sepakat ya? Nah, kita sebagai mahasiswa ya, ke depan bagaimana kita membantu pemerintah untuk memudahkan pemerintah, kita harus taat pajak. Orang bijak harus taat. Orang bijak taat pajak. Itu tagline. Selanjutnya kapasitas pengelolaan. Nah, inilah yang terjadi memang. Ya, masalah pajak ini kapasitas. Kadang-kadang kapasitas SDM, terutama misalnya saya contohkan SM langsung. SM ini kelemahannya kadang-kadang
secara kapabilitas lemah, kapasitas lemah, ya kan, penggunaan teknologi misalnya komputer itu lemah. Makanya mahasiswa, saya tanya mahasiswa, semuanya sudah punya komputer belum? Atau laptop? Sudah punya ya? Nah, sekarang apalagi kalian sudah semester 6, ya, idealnya harus punya laptop, komputer. Karena itu tadi ketika kalian kerja di pemerintah, baik swasta, pemerintah, idealnya sekarang sudah bisa menggunakan teknologi. Karena komputer itu sekarang bukan keahlian. Karena sekarang sudah cenderung kewajiban. Berbeda misalnya 10 tahun yang sebelum ini, keahlian. Sekarang orang menggunakan komputer itu bukan ahli, memang kebutuhan zaman. Nah, itu. Selanjutnya memang trennya juga memang di era Jokowi, misalnya pemerintah Jokowi dari 2015 hingga 2024 ini penerimaan PNS itu sudah mulai baik. Nah, pekerjaan itu linear dengan keahlian mereka, ya. Itu. Nah, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ya, Miko ya. Apa pertanyaan Miko? Nah, di awal kita udah bahas masalah optimalisasi pendapatan daerah untuk pajak dan tata pengelolaan. Ya. Sepertinya saya ingin bertanya mengenai bagaimana langkah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Oke. Bagaimana sih langkah strategis pemerintah itu agar pendapatan daerah itu tumbuh dari tahun ke tahun, bertambah? Pertama, kalau menurut saya pertama kali mapping dengan mapping ya, atau pemetaan basis-basis wilayah pajak baru yang saya sampaikan tadi. Yang kedua itu bagaimana mengintegrasikan dinas-dinas terkait, yang mengintegrasikan, memudahkan. Bagaimana dinas ini harus di-upgrade dari segi penguatan kapasitas dinas terkait. Begitu juga penguatan kapasitas SDM. Bagaimana SDM ini mudah, pandai menggunakan teknologi dengan perkembangan zaman. Selanjutnya dari sisi kerjasama, misalnya kita lihat ada salah satu di Indonesia ini Desa Ponggo. Nah, Desa Ponggo itu wisatanya berkembang. Bagaimana sih misalnya kita contohkan ada Muara Jambi, misalnya Kabupaten Muara Jambi itu ada candi. Bagaimana candi itu tumbuh dan berkembang kuat? Nah, kita belajar aja, Nah, itulah tujuannya kita kadang-kadang ada perjalanan dinas. Idealnya pemerintah itu harus maksimal belajar bagaimana menguatkan dari segi pendapatan daerah. Tadi pertanyaannya sudah cukup ya, ada beberapa pertanyaan yang muncul. Nah, nanti kita diskusikan kembali di ruang-ruang diskusi, bisa melalui jalur-jalur. Ada LMS, melalui WA group, nanti kita diskusi atau bertemu di ruang-ruang lain, tempat lain kita diskusi. Tadi ini ada penugasan dari saya, tugas kelompok. Ya, ini memang tugasnya nanti ini. Pertama, beberapa daerah di Provinsi Jambi memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah. Contohnya misalnya ada Sarawak. Mereka kuat dari sisi tambang. Misalnya begitu juga dengan Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat itu kuat dari segi migas. Tapi faktanya PAD mereka itu lebih minim sekarang. Kalau kita baca misalnya Tanjung Timur cuma 55 miliar, sangat minim. Harus ditopang dengan pembiayaan transfer dari pusat. Nah, selanjutnya jelaskan beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab rendahnya PAD tersebut. Apa sih penyebabnya sehingga PAD pendapatan asli mereka itu rendah? Apa sih penyebab? Coba diskusikan. Kita cari referensi misalnya apa sih? Nah, nanti kalian tentukan lokusnya sendiri. Jadi lokus kabupaten kota misalnya kalian contohkan Sarawak. Nah, dengan sumber daya alam yang melimpah gitu ya. Tapi Sarawak itu juga tidak begitu maju dari segi misalnya dari segi ekonomi. Apa sih? Misalnya Tanjung Timur, misalnya migas. Apakah misalnya undang-undang minerba ini mempengaruhi pendapatan? Mungkin itu pertemuan hari ini ya. Terima kasih pertemuan rekan-rekan mahasiswa semuanya hadir dari hari ini. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini ya. Hadir semua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan selalu sehat. Ya, salam dengan keluarga kalian semuanya ya. Dan di rumah belajar dan pintar nanti depan juga bisa maju. Ya, mungkin itu. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.